Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu perdana untuk mengawali perkuliahan semester ganjil 2022-2023. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menempuh ilmu terkait perkuliahan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya selaku pengampu mata kuliah di program studi manajemen dakwah khususnya di konsentrasi manajemen haji dan umroh perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ta'aruf, kemudian yang kedua kontrak belajar yang terkait dengan penyampaian rencana pembelajaran dalam satu semester. Di dalam semester ganjil ini saya diberi tugas oleh fakultas yaitu untuk memberikan 4 mata kuliah. Yang pertama adalah tentang fikih haji dan umroh, yang kedua manajemen haji dan umroh, yang ketiga adalah manajemen pelayanan ibadah haji dan umroh, yang keempat adalah manajemen wisata keagamaan. Yang pertama perlu saya sampaikan yaitu ta'aruf dulu, perkenalan bahwa nama saya Nur Hamid, mulai dari dosen di Fakultas Dakwah Komunikasi khususnya di program manajemen dakwah adalah memulai tahun 2019. Yang sebelumnya adalah saya ini di birokrasi di Kementerian Agama yang meniti karir dari bawah yaitu jadi guru MTS, kemudian pernah jadi kepala desa 10 tahun di Pati, kemudian pernah menjadi kepala Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2011, kemudian dari 2011 sampai dengan 2016 saya menjadi kepala bidang madrasah di DIY di Kementerian Agama wilayah DIY, kemudian tahun 2016-2018 itu ada di bidang haji dan umroh. Oleh karenanya kami khusus konsentrasinya memang untuk mengampu mata kuliah terkait dengan haji dan umroh. Baik, pengalaman perhajian tahun 2004 saya berangkat haji pertama kali. Itu pun tugas dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tahun 2010 saya berangkat, ini tugas dari pemerintah Kemenak menjadi petugas haji, petugas kloter dan sekaligus sebagai Amirul Hajj daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tahun 2011 saya berangkat yang ketiga kalinya, berangkat haji bersama istri. Itu pun biaya dibiayai oleh pemerintah daerah, yang kedua atas nama Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang haji yang keempat adalah tahun 2017, ini menjadi petugas haji dan sebagai ketua sektor di Mekah di Mabakjin sektor 3 waktu itu selama 2 bulan di Tanah Suci. Dari pengalaman ini kemudian juga ditopang dengan sebagai pembimbing dan konsultan ibadah haji dan umrohnya, karena umrohnya alhamdulillah setiap tahun saya bisa berangkat untuk membimbing jamaah umroh. Yang terakhir kemarin tahun 2019, kemudian ada COVID. Nah itu pada saat ini saya dipercaya sebagai ketua umum pengurus daerah IPHI atau Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sleman. Baik, perlu kami sampaikan kemudian yang terkait dengan perjalanan karir saya seperti ini memang tidak disangka
dan itu yang penting bagi kita sekalian adalah, apalagi mahasiswa, adalah membekali diri untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu yang penting, karena di dalam akhir kita dalam perjalanan nanti tidak tahu apakah kita menjadi apa dan apa, tapi yang penting adalah membekali diri di berbagai ilmu yang ada. Nah, itu kenyataan yang saya alami seperti itu, sehingga yang terakhir kalinya untuk menjelang pensiun ini adalah menjadi dosen di MD. Baik, yang selanjutnya adalah dalam perkuliahan ini perlu kita sampaikan beberapa hal yang kita penuhi. Yang pertama adalah mentaati kode etik tentang berpakaian selama di kampus, yaitu berpakaian rapi, kemudian bersepatu sesuai dengan tata tertib yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengawali dan mengakhiri pertemuan itu biasa kita lakukan dengan doa yang biasa dipimpin oleh koordinator kelas. Kemudian yang ketiga adalah persentase kehadiran. Ini kuliah adalah minimal 75%. Kemudian bila ada yang berhalangan hadir pada waktu perkuliahan ini, sebaiknya minta izin kepada dosen yang bersangkutan. Kemudian baik itu tertulis atau media sosial, seperti itu. Kemudian selama perkuliahan maka dosen dan mahasiswa ini diharapkan dapat hadir tepat waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kemudian selama perkuliahan mahasiswa termasuk dosen itu dilarang untuk menggunakan HP kecuali emang dalam hal-hal tertentu kemudian kita harus membuka HP karena terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dalam proses perkuliahan ini bagi yang aktif untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau sebagainya ini akan mendapatkan yaitu reward 10% lah itu dari nilai. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan juga untuk titip absen. Nah, itu yang penting itu. Kemudian seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu harus dikumpulkan karena ini menjadi tambahan nilai dari mahasiswa. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan nanti dalam proses perkuliahan ada beberapa rencana pembelajaran. Yang pertama kami sampaikan yaitu tentang fikih haji dan umroh. Di mana fikih haji dan umroh ini adalah belajar tentang hukum-hukum syar'i yang terkait dengan haji dan umroh. Dari apa itu hukum haji dan umroh, kemudian terkait dengan wajib, rukun, dan sunnah haji dan umroh kita pelajari dalam fikih haji, sehingga dalam manasik nanti dalam praktek melaksanakan ibadah haji dan umroh diharapkan itu bisa memahaminya, itu bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian nanti kita sampaikan di RPS-nya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen haji dan umroh. Ini adalah akan mempelajari tentang bagaimana pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia khususnya yang laksanakan oleh Kementerian Agama. Itu punya seperti itu. Untuk manajemen ini tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, bahwa manajemen itu adalah membahas tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang terkait dengan planning, organizing, executing, dan controlling. Itu ada 4 hal itu yang paling pokok yang sudah umum dilakukan. Itu akan kita pelajari di dalam manajemen haji dan umroh. Kemudian yang kedua adalah manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan haji dan umroh ini memang ada perbedaan terkait dengan mata kuliah dengan manajemen haji dan umroh. Kalau manajemen haji dan umrohnya ini adalah terkait pengelolaan yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, diurut dari dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitasnya, kemudian pengawasan, kontrol, kemudian yang kaitan dengan pelayanan ini kita akan bahas
tentang bagaimana pengelolaan pelayanan ibadah haji umroh ini dari awal jamaah haji, calon jamaah haji ini akan mendaftarkan diri, kemudian nanti sampai pembimbingan, kemudian ada proses-proses yang dilalui termasuk ada periksa kesehatan, kemudian nanti rencana pemberangkatan, kemudian pemberangkatan itu dari daerah, kemudian di di embarkasi dan sebagainya sampai Arab Saudi, sampai kembali lagi ke tanah air. Urutan perjalanan ini yang kita pelajari dalam pelayanan manajemen pelayanan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang terakhir adalah RPS, rentangan pelajaran tentang manajemen wisata keagamaan. Nah, dalam manajemen wisata keagamaan ini pun tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen dan juga unsur-unsur manajemen. Itu kuncinya. Jadi kalau kita membahas tentang manajemen, maka tidak terlepas dari fungsi dan unsur manajemen itu. Jangan sampai kemudian kita membahas manajemen tapi di luar itu. Nah, itu berarti nanti akan pembahasannya akan lain. Nah, terkait dengan manajemen wisata keagamaan, kita akan berkonsentrasi tentang bagaimana mengelola tentang wisata. Nah, itu khususnya nanti akan kita pelajari khusus, yaitu tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan perjalanan ibadah haji khusus. Ini karena dua lembaga ini yang khususnya juga mengelola wisata keagamaan religi, juga sekaligus baik wisata religi di dalam negeri Indonesia maupun wisata religi di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Seperti apa kita akan dalami di dalam manajemen wisata keagamaan. Saya kira itu pertemuan kali ini yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan para mahasiswa-mahasiswi selama menempuh mata kuliah konsentrasi manajemen haji dan umroh ini diberikan ilmu yang manfaat dan akhirnya menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian saya kira cukup, dan kita lanjut pada pertemuan berikutnya yaitu secara luring, yaitu tatap muka di ruangan yang telah disiapkan oleh fakultas sesuai dengan jadwal yang telah ada, di mana masing-masing mata kuliah ini akan dibagi menjadi 14 pertemuan. Pertemuan pertama dari 1 sampai 7, kemudian setelah itu kita ada mid semester, kemudian dari pertemuan 8 sampai dengan 14 itu nanti ada semester, itu ulangan semester. Demikian saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.